Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, rekan hamba Tuhan yang tergabung dalam anggota PGIS Depok. Pagi hari ini saya ingin menyapa kita sekalian melalui firman Tuhan yang mau saya bagikan untuk kita renung hari ini, menjalani kehidupan kita untuk penuh dengan kemenangan. Dari Mazmur 90 ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, sebelum saya mengajak kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa Surgawi, terima kasih buat hari yang baru Tuhan anugerahkan kepada kami, hari yang penuh kemenangan, sukacita untuk hidup kami isi menjadi berkat. Bapa, terima kasih buat hari ini, dan kami rindu mendengar sapaan-Mu, mendengar firman-Mu, sehingga hari ini kami boleh isi dengan waktu-waktu yang bermakna bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Oleh karena itu, urapilah kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman ini jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga kami dapat merenungkan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapilah kami untuk menerima firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya memberi judul renungan firman Tuhan yang mau kita renungkan sepanjang hari ini, yang mau saya sampaikan dari kitab Mazmur 90 ayat 12 ini, yaitu tentang menghitung hari. Bapak Ibu, kita diberikan waktu oleh Tuhan setiap hari sama. Semuanya kita sama, diberikan waktu 24 jam. Baik itu orang percaya kepada Tuhan Yesus maupun yang belum percaya, diberikan waktu yang sama. Namun Bapak Ibu, dalam 24 jam yang Tuhan percayakan dalam diri kita, Dia memberi tanggung jawab untuk kita bisa mengelola waktu yang Dia berikan. Bagaimana kita mengisi waktu-waktu yang Tuhan percayakan bagi kita? Apakah kita sudah memaksimalkan waktu yang Tuhan beri dengan hal-hal yang berguna? Apakah kita membiarkan waktu-waktu berjalan dengan kesia-siaan? Di tengah kondisi hari ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19 ini yang begitu panjang, rasanya banyak hal yang perlu kita persiapkan Bapak Ibu. Banyak hal yang kita hadapi bukan semakin baik, tapi kelihatan semakin buruk. Oleh karena itu, mari kita persiapkan benar-benar mengisi waktu-waktu yang ada ini dengan hal-hal yang sangat berguna, yang membawa nilai kekekalan. Oleh karena itu, firman Tuhan pagi hari ini saya mau menyampaikan kepada kita untuk kita merenungkan bahwa waktu dalam hidup ini harus kita jalani dengan sebaik-baiknya. Banyak orang mengisi waktu mereka mau menikah, mereka mempersiapkan waktu panjang yang dipersiapkan, segala sesuatu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Bisa bulanan, bahkan tahunan, untuk waktu hanya 2 jam dalam pernikahan, mungkin saja lebih. Tetapi ada juga orang mempersiapkan waktu menyambut kelahiran anaknya, segala sesuatu dipersiapkan dengan baik. Tetapi apakah kita pernah merenungkan apa yang kita persiapkan, waktu seperti apa yang kita persiapkan untuk sebuah nilai kekekalan, yaitu hidup bagi kerajaan Allah, untuk hidup kekal dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu, pada pagi hari ini ada 3 kebenaran yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah bahwa hidup ini kita perlu renungkan seperti ungkapan yang disampaikan oleh Musa, supaya kita mampu menghitung hari-hari ini dengan hati yang bijaksana. Yang pertama, bahwa hidup yang kita jalani ini adalah sebuah hidup persiapan. Hidup yang kita jalani adalah sebuah hidup yang penuh dengan persiapan, atau mempersiapkan perjalanan hidup yang penuh persiapan. Persiapan untuk apa? Bapak Ibu,
Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, segala sesuatu orang sudah persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk masa sementara di dunia ini. Tetapi apakah kita sudah mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk nilai kekekalan ini? Bagaimana hari-hari ini dalam perjalanan hidup kita? Apa yang kita lakukan? Apa yang sudah kita perbuat buat Tuhan? Itu perlu kita renungkan, perlu kita pahami benar-benar bagaimana kita menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan. Persiapan-persiapan apa yang telah kita persembahkan bagi Tuhan dalam hidup kita, dalam waktu-waktu kita melayani Tuhan, waktu kita dalam keluarga kita, waktu kita bekerja, apapun dalam waktu yang kita jalani. Yang kedua adalah hidup ini adalah sebuah perjalanan iman. Dalam kehidupan kita, dalam persiapan kita di dunia ini menuju kepada kekekalan, Bapak Ibu, bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Banyak tantangan, banyak persoalan yang kita hadapi. Pergumulan hari-hari ini teristimewa, semakin berat dengan masalah COVID-19 yang belum berkesudahan ini. Bapak Ibu, ada banyak orang stres, ada banyak orang tertekan. Tetapi cobaan, tantangan, kesulitan, kita rasanya dikepung dengan berbagai masalah. Tetapi inilah kesempatannya untuk kita juga membuktikan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita berkemenangan, kita menang atas setiap hal yang kita jalani dalam hidup kita. Kita mampu melewati setiap apapun yang Tuhan izinkan kita lalui. Orang percaya itu harus menjadi pribadi yang tangguh. Tangguh artinya mampu melewati dalam keadaan suka maupun duka. Mau dalam segala keadaan kita mampu melewatinya. Pribadi yang tangguh. Itulah hasil ujian iman yang harusnya muncul dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, mari dalam perjalanan iman kita bukan mundur, tetapi kita semakin maju. Justru kita membuat terobosan-terobosan iman di tengah masa pandemi ini. Semakin maju, semakin bertumbuh iman percaya kita, semakin kuat pengharapan kita kepada Tuhan. Perjalanan hidup ini adalah perjalanan iman seperti apa yang sedang Bapak Ibu tempuh hari-hari ini. Jangan menyerah, tapi berserah kepada Tuhan. Jangan menjadi pribadi yang gampang tergoyahkan, tapi pribadi yang semakin kuat memiliki penyerahan hidup kepada Tuhan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah hidup ini adalah sebuah pelayanan. Ada satu lagu yang sangat terkenal, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Perjalanan hidup kita adalah sebuah pelayanan. Bapak Ibu, Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita begitu banyak talenta, karunia, macam-macam. Tuhan beri kemampuan-kemampuan yang luar biasa, berkat-berkat yang Tuhan percayakan. Bagaimana kita sudah mempersembahkan hidup kita, pelayanan kita, apa yang bisa talenta kita, apa yang kita bisa berikan bagi nilai kekekalan. Apakah hidup ini sudah kita jadikan berkat bagi sesama kita? Apakah kita sudah menjadi berkat bagi banyak-banyak orang sehingga melampaui umur kita? Kita rasanya waktu nanti sudah pulang, apakah cerita hidup kita itu masih tetap bermakna? Apa yang pernah kita lakukan selama hidup kita masih berdampak? Itu penting Bapak Ibu. Oleh karena itu, karena hidup ini adalah sebuah pelayanan, layanilah Tuhan sebaik-baiknya. Berilah talenta kita kepada Tuhan. Persembahkan apa yang terbaik buat kerajaan Allah. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita sedemikian rupa. Bapak Ibu yang terkasih, ada orang mengatakan demikian, bagaimana kita dikatakan orang yang mampu mengelola waktu secara bijaksana adalah sebuah penghormatan dan penghargaan pada Allah, pemberi sang kehidupan. Jadi mari kita menghormati Tuhan, mari kita memberikan waktu yang Tuhan berikan ini dengan sungguh-sungguh, menggunakannya dengan hati yang bijaksana. Kiranya kita dapat merenungkan kebenaran ini dalam hidup kita dan melakukannya, mengisi waktu-waktu sehingga membawa nilai kepada kekekalan. Hiduplah dengan merenungkan bahwa hidup ini adalah persiapan untuk masa kekekalan. Hiduplah dengan hal-hal yang membawa nilai-nilai kekekalan. Yang kedua, hiduplah sebagai orang yang sedang berjuang
menyatakan imannya di tengah banyak persoalan pergumulan dalam hidup ini. Dan hiduplah untuk merenungkan bahwa hidup ini adalah sebuah pelayanan untuk kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh terima pada pagi hari ini. Kiranya kami diberikan hati yang bijaksana sehingga waktu-waktu yang kami jalani Tuhan, waktu-waktu yang kami lalui Tuhan, kami isi dengan hal-hal yang membawa nilai kepada kerajaan Allah. Tolonglah kami Tuhan sepanjang hari ini, mampukan kami Tuhan untuk memiliki hati yang bijaksana sehingga hidup kami semakin hari semakin menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.